Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mana telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, yang paling utama nikmat iman wal Islam. Mungkin itu prolog dari saya. Langsung saya di sini akan coba menyampaikan beberapa materi kelas 10 SMA SMK yang ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi PAI. Perkenalkan, nama saya Saifuddin. Saya dari semester 4A reguler Fakultas Tinggi Agama Islam Al-Azhari. Sini saya akan mencoba menjelaskan satu tema atau materi di kelas 10, yaitu akhlak dalam bermasyarakat. Berbicara akhlak, cakupannya sangat luas, baik itu akhlak kepada orang tua, kepada guru, kepada kerabat, kepada saudara, kepada adik, dan lain sebagainya. Pada dasarnya dapat digaris bawahi bahwa itu adalah akhlak dalam bermasyarakat. Berbicara akhlak, tentunya kita akan mencoba senantiasa melakukan yang terbaik dalam berperilaku, baik itu kepada orang tua ataupun kerabat. Nah, berbicara yang baik, pasti ada yang buruk. Nah, mari kita kupas beberapa karakter atau akhlak yang baik. Nah, saya pernah baca sebuah buku daripada orientalis non-Islam yang menceritakan tentang salah satu tokoh visioner motivator yang terkemuka di dunia. Dan saya pun heran dan kaget, ternyata yang dikatakan oleh tokoh non muslim tersebut yaitu baginda Rasulullah SAW. Berbicara akhlak, kita akan coba mengupas bagaimana sosok baginda Rasulullah SAW untuk dijadikan uswah atau contoh dalam kehidupan sehari-hari. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dapat kita ambil pelajaran, dapat kita jadikan hikmah bahwa cukuplah Rasul sebagai contoh suri tauladan dalam kita hidup bermasyarakat. Yang pertama itu. Nah, yang kedua, bagaimana caranya kita mencontoh sikap Rasul dalam pengaplikatifan atau bermasyarakat. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bagaimana caranya kita hidup dalam bermasyarakat, bagaimana caranya kita memperlakukan kerabat-kerabat kita di dalam bermasyarakat. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi dijelaskan, wa khaliqin nas bi khalqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Bihulkin hasan. Jadi kita sudah dianjurkan, diperintahkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, kita harus mempergauli kerabat kita dengan akhlak yang baik, yang mana akhlak yang baik sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Jadi pada dasarnya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itulah yang akan kita dapatkan.
kalau berbicara hukum, kausalitas atau sebab dan akibat. Tatkala kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada kita. Pada dasarnya seperti itu. Kenapa Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain agar orang lain pun baik kepada kita, dan pada dasarnya atau hakikatnya agar terciptanya Islam yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya ada dalam sebuah hadis yang lain dijelaskan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Nah, di sini ada mukmin yang sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam sebuah hadis yang lain juga berbicara akhlak dikaitkan dengan konteks yaitu keimanan seseorang. Karena mengapa? Berbicara hak, berbicara suatu kebenaran yang absolut itu dari beberapa sumber atau beberapa referensi ya. Salah satunya dari baik itu dari teorinya, baik itu dari segi aktualisasinya, yang pada intinya seimbang. Contohnya, tatkala seseorang itu berbicara A, maka dalam pengaplikatifan atau pengaplikasian dalam bermasyarakat pun halus A. Nah, seperti itu. Di dalam surat As-Saff ayat 2 pun jelaskan, Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Nah, hai orang-orang beriman. Nah, seseorang sudah beriman, lima taqulu ma taf'alun. Kamu berbicara tapi tidak melakukannya. Dalam artian seseorang itu berkata tapi tidak melakukannya. Nah, di dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 3-nya itu disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma taf'alun. Nah, Allah di situ sangat marah pada orang yang mengatakan tapi tidak melakukan. Dalam tanda kutip munafik. Berbicara A, bertindak B. Nah, maka dari itu untuk kedepannya dan untuk selanjutnya kita coba perbaiki akhlak-akhlak yang katakanlah tidak sesuai dengan uswah atau contoh, yaitu Rasulullah SAW sebagai Al-Quran yang berjalan atau sebagai konteks daripada Al-Quran atau hudal linnas. Nah, selanjutnya di dalam sebuah riwayat juga dijelaskan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimanakah cara kita mengetahui sholat kita diterima atau tidak? Ini ada kaitannya juga dengan akhlak. Bagaimana kita mengetahui sholat kita diterima atau tidak? Nah, Rasulullah SAW menjawab, lihatlah dalam kehidupannya sehari-hari. Maka di situ kita bisa kaitkan, dan saya pun akan mengambil salah satu referensi dalam bukunya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam Humanisme. Nah, beliau mengatakan ada salah satu kutipan bahasa Arab Al-Lughatul Arabiyah mengatakan arti daripada 3 kata sholat dalam taat atau sholat, sidqul qauli, lainul qalbi, dan tarkul ma'asi. Nah, sidqul qauli berbicara benar, lainul qalbi atau sering kita dengar tawadhu, tarkul ma'asi meninggalkan maksiat. Nah, pada dasarnya tatkala kita ingin mengetahui sholat kita diterima atau tidak, implikasinya atau dampaknya kepada perilaku kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Berbicaranya benar, tawadhu, dan meninggalkan hal-hal yang berbau maksiat. Maka dapat kita garis bawahi atau garis merah atau tarik daripada pembicaraan awal dengan akhir tentang akhlak. Tatkala kita ingin memperbaiki atau ingin merubah sebuah karakter yang katakanlah kurang baik atau kurang sempurna, maka mulailah daripada sholat, bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita. Karena di dalam sholat nanti akan banyak sebuah pelajaran pembiasaan yang nantinya akan merubah karakter dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka dari itu pada dasarnya sebuah kebiasaan yang baik,
sebuah takdir yang baik itu adalah kebiasaan yang kecil yang baik akan tapi terus dilakukan. Karena pada dasarnya takdir kita adalah kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.